Hai sobat-sobatku yang budiman, dimanapun kalian berada, di tanah, di air, di udara, maupun di luar alam semesta. Berjumpa lagi dengan Mimin di channel Teku Project. Baiklah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang lagi hangat-hangatnya untuk dibahas, yaitu film Black Widow. Black Widow sendiri merupakan salah satu anggota Avenger yang diperankan oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, yang karakternya sebagai agen mata-mata yang terlatih dari organisasi misterius dari Rusia. Film Black Widow baru dibuatkan sequel khususnya tersendiri semenjak kemunculan debut pertamanya di jagat MCU pada film Iron Man 2 di tahun 2012. Film ini menampilkan cerita Natasha Romanoff yang kembali menemui orang-orang di masa lalunya. Mereka adalah keluarga Natasha sebelum bergabung dengan Avenger, serta alasan mengapa Natasha Romanoff itu sendiri ikut bergabung dan menjadi seorang Black Widow. So, penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa harus banyak mendengarkan cangkimeng Mimin yang gak jelas, langsung saja kita ke videonya. Let's do the go, let's go! Di awal cerita, menampilkan Natasha beserta adiknya yang bernama Yelena yang masih kecil dikirimkan oleh kedua orang tuanya, Milena dan Alexei, ke suatu tempat organisasi misterius yang bernama Red Room untuk dijadikan seorang agen mata-mata yang hebat. Bukan hanya Natasha beserta adiknya yang berada di tempat tersebut, akan tetapi ada banyak anak-anak yang terlantar lainnya di sana, diseleksi dan dilatih dengan ketat dan mematikan, sehingga menjadi para agen Black Widow yang amat berbahaya dan sangat mematikan di bawah naungan dedengkot Dreykov. Dreykov membedah otak mereka satu persatu dan memodifikasi jaringan saraf mereka agar para agen tersebut tidak memiliki kehendak bebas dan melawan perintah serta mematuhi segala perintah darinya. Scene beralih ke 20 tahun kemudian. Natasha yang kini menjadi buronan pemerintah setelah kejadian di Captain America Civil War. Bagi yang belum tahu, silakan tonton terlebih dahulu Captain America Civil War 2016 agar lebih paham alasan mengapa Natasha menjadi buronan pemerintah. Natasha mendapatkan sebuah paket di kediamannya dan berisi misi untuk ke Budapest untuk menemui seseorang. Natasha yang ingin pergi ke kota menggunakan mobilnya untuk membeli suatu keperluan, tiba-tiba diserang oleh sebuah ledakan yang menghantam mobilnya oleh sesosok yang amat mirip dengan Kamen Rider tanpa motornya. Ya, kita anggap saja sosok tersebut bernama Blackie yang berusaha mengambil kotak serum yang dibawanya. Akan tetapi, Natasha berhasil menyelamatkan diri dan membawa serum tersebut ke Budapest, serta menemui Yelena, adiknya yang ada di sana. Ia pun menanyakan kenapa Yelena mengirimkan serum tersebut kepadanya. Yelena pun menjelaskan bahwa serum tersebut merupakan gas sintesis yang merupakan zat kimia yang dapat menghilangkan pengaruh saraf otak yang telah dimodifikasi sebelumnya oleh Dreykov untuk mengendalikan para agen Black Widow. Tiba-tiba, di tengah perbincangan mereka, datanglah sekelompok pasukan agen Black Widow bersama dengan Blackie yang sebelumnya sangat berambisi untuk mendapatkan serum tersebut. Setelah dirasa berhasil melarikan diri dari kejaran mereka, Natasha dan Yelena berusaha menyelamatkan pria ini, Red Guardian, yang merupakan ayahnya, yang sedang dikurung di penjara yang ada di sekitaran gunung es balok. Go to the upper level. Older.
us. Mereka pun mencoba menanyakan keberadaan di mana lokasi Red Room berada, karena Alexei merupakan orang terdekat dan salah satu sahabat dari Pak Tuah Dreykov. Akan tetapi, Alexei tidak mengetahui lokasi pasti di mana letaknya berada, dikarenakan Red Room selalu berpindah-pindah untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Ia pun menyarankan untuk menemui istrinya, Milena, karena si nenek peyot Milena ini merupakan seorang ilmuwan serta ahli strategi dari Pak Tuah Dreykov. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba bahan bakar dari helikopter tersebut pun habis, yang mengakibatkan helikopter yang mereka tumpangi tersebut terjun bebas. Singkat cerita, mereka pun menemui si nenek peyot Milena dengan berjalan kaki. So, are we there yet? Ketika Natasha, Yelena, dan Alexei sedang berada di rumahnya, tiba-tiba, sekelompok pasukan Dreykov yang telah mengepung tempat tersebut datang dan menangkap mereka. They think. Yang ternyata ulah si nenek peyot Milena yang sebelumnya secara diam-diam telah memberitahu keberadaan mereka kepada Dreykov bahwa mereka ada di rumahnya. I'm sorry. Kemudian, Natasha, Yelena, dan Alexei dibawa ke markas rahasia Red Room. Then why are we still going up? Right. We're touching down in 1 minute. Penyamaran Milena yang ternyata Natasha pun terbongkar. Sebelumnya, pada saat terjadi penggepungan di kediaman mereka, There must be some way to land it. So once we're inside, I'll activate my tracker and Russ will come running. Instruct them to confine us on level 0. Milena pun merasakan ada gejolak batin yang mendorong ia untuk berubah pikiran, yang semulanya ingin menangkap Natasha dan yang lainnya, malahan berbalik dan berusaha membantu mereka untuk menemukan lokasi Red Room berada. Milena pun mencoba mensabotase tempat tersebut. Menyadari pengkhianatan Milena serta percobaan pembunuhan dari Natasha dan kawan-kawan, Dreykov pun tak tinggal diam dan mengerahkan seluruh pasukan dan agen-agen terbaik dari Black Widow yang lainnya untuk membunuh mereka semua. My greatest weapon. Go. Natasha pun dikeroyok dan dihajar habis-habisan oleh sekelompok agen Black Widow yang ada di sana. Make her suffer. Tiba-tiba, di tengah keasikan mereka yang sedang mengamuk masa Natasha yang ada di sana, muncul sebuah bom gas sintesis yang tiba-tiba meledak di atas mereka semua. Yang mengakibatkan mereka semua sadar bahwa amukan massa itu amatlah tidak baik. Melihat kondisi tempat mereka sedang tidak baik-baik saja, sekelompok wanita yang telah sadar itu pun lekas pergi dari tempat tersebut. Sementara, Natasha berusaha mendapatkan data dari seluruh agen yang ada di Red Room yang tersebar di seluruh penjuru dunia sebelum tempat tersebut benar-benar hancur. Setelah selesai dengan apa yang dia butuhkan, Natasha pun berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun,
Di tengah perjalanannya, ia bertemu si Blackie yang sedang terkurung di sana. Merasa tak tega, ia pun mencoba melepaskannya dari tempat tersebut. And I'm not gonna leave you. Okay. I know you're still in there. Di samping itu, melihat dedengkot Dreykov yang mencoba melarikan diri, Yelena pun dengan sigap segera menghancurkan pesawat yang hendak dikendarainya. Akan tetapi, hal tersebut membuat Yelena terjun bebas ke bawah akibat dampak dari ledakan pesawat yang dikendarai oleh Dreykov tersebut. Dan film pun berakhir. Oke para sobat-sobatku yang budiman, itulah sedikit rangkuman tentang film kita kali ini. Semoga menjadi sedikit hiburan di kala hati sedang tidak karuan dan menjadi bahan pencerahan di sela-sela kegabutan kalian semua. Oke guys, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya serta tombol loncengnya untuk mengetahui rangkuman film-film selanjutnya. Oke, see you for next video. Bye-bye.